Dani, Sukma, dan Nando berhasil menghentikan mobil Dita dan membuat Dita akhirnya gagal untuk kabur dari Jakarta menuju Magelang. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Minggu 4 Agustus 2024. Wah, bener-bener deh ya. Dita sepertinya sudah sangat amat di ujung tanduk nih guys sekarang. Kejahatan dia di masa lalu itu sudah sangat amat tercium. Bahkan Saleha sekarang pun juga sudah bisa menyimpulkan kalau ternyata Azam itu bukanlah anak kandung dari Dita, melainkan adalah anak kandung dari Ibu Sukma dan kembaran dari Dani. Karena ya, Saleha sangat amat melihat sekali kan gimana wajahnya Dani yang sangat amat mirip dengan Azam suaminya. Dan tentu ini tuh membuat ya sebentar lagi kejahatan Dita akan kembali terungkap. Dan ya kalau Dita ini masih saja berhasil kabur dari kejahatan dia, wah Mimin gak tahu lagi deh. Sebaiknya ya emang kita protes ya kepada pihak penulis dan produsernya, kenapa alur ceritanya malah dibuat Dita ini yang udah jelas-jelas bersalah tapi masih aja berhasil berkeliaran di luaran sana. Harusnya setelah dia berhasil ditangkap, kemudian dia berhasil diinterogasi sedetail mungkin juga nih apa yang sudah dia lakukan selama ini, harusnya dia tuh langsung dipenjara. Enggak seperti sebelum-sebelumnya ya, udah tahu dia yang bersalah tapi selalu saja dia yang berhasil untuk kabur dan ngeles. Yang paling parahnya lagi, dia pinter banget untuk membolak-balikan fakta dan bahkan memfitnah orang-orang di sekitar dia, apalagi Saleha. Jadi setelah ini gak ada lagi deh kalau bisa ya Dita ini bisa kabur dari kejahatan-kejahatan yang sudah dia lakukan. Sekarang semua orang sudah sangat amat tertuju kepada Dita. Dan bahkan alur ceritanya juga sangat amat menyudutkan Dita nih guys sekarang. Bahkan banyak yang mengatakan juga kalau sekarang Dita lah yang menjadi pemeran utamanya. Karena memang yang jadi troublemaker di beberapa episode belakangan ini itu kan Dita ya. Dari Dita yang selalu saja mengusili Saleha, kemudian dia ingin sekali menikahkan Saleha dengan Azam, kemudian tiba-tiba nggak mau lagi nikahin Azam dengan Saleha karena tahu Azam mempunyai uang yang banyak. Ditambah lagi dia setelah Azam meninggal dunia kelihatan banget kalau dia tuh nggak peduli sama sekali dengan hidupnya Azam. Dan di saat Azam sudah meninggal dunia pun yang dikejar itu tuh ya duit dari Azam terus-terusan. Bahkan setelah Azam meninggal dunia, sekarang Dita tidak punya uang sama sekali karena waktu itu uangnya sudah diberikan oleh Saleha kepada Madam untuk menyelamatkan dan melindungi Gania waktu itu dari tangkapannya Madam. Kemudian si Saleha ini masih bertahan akhirnya di rumahnya Dita untuk diberikan penderitaan terus-menerus sampai masa idah Saleha berakhir. Dan sampai sekarang masa idah Saleha itu masih aja 120 hari. Bahkan udah meninggal berapa minggu juga Azam tapi kehitungnya masih 120 hari terus. Karena kan kita juga kesel ya guys ya melihat alur ceritanya yang gak jelas seperti ini. Kemudian ditambah lagi nih, sekarang itu si Dita ini benar-benar selalu saja membuat hidup Saleha itu jadi menderita. Bahkan di saat dia sedang dikejar-kejar oleh anak buahnya Dani dan Sukma dan dia sadar kalau dia sekarang sedang dikejar-kejar, alhasil dia tuh ya ketakutan juga. Dia takut kalau kejahatan dia 27 tahun yang lalu itu terungkap. Dan bahkan yang dia takutkan itu adalah pihak kepolisian yang sebentar lagi akan menyelidiki kejahatan-kejahatannya Dita ini. Tidak hanya kejahatan 27 tahun yang lalu, tapi kejahatan perampokan yang membuat Saleha jadi korbannya. Itu juga bakalan diusut dan ya sepertinya bakalan ketahuan juga kalau Dita adalah
dalang di balik perampokan tersebut. Dan tentu Darmawan tidak akan membiarkan Dita ini kabur juga nih kemana-mana. Apalagi nanti setelah Darmawan bertemu dengan Sukma dan membuat Sukma akhirnya bisa ngobrol empat mata dengan Darmawan. Dan pada akhirnya kejahatan Rianti pun setelah ini bakalan terungkap juga. Wah, udah gak sabar banget nih ya, satu persatu orang-orang jahat ini bakalan terbongkar rahasia-rahasia busuknya di masa lalu. Dan tentu kita tuh sangat amat berharap kepada Ibu Sukma dan Dani ini nih, jangan sampai nanti mereka oleng dan jangan sampai nanti mereka ini malah balik menyalahkan Saleha juga. Karena jujur udah capek banget ya kita melihat Saleha yang selalu saja dijahatin, selalu saja dibuat menderita, selalu saja disudutkan dan selalu saja jadi korban. Siapa coba yang tega melihat wanita yang sangat amat soleha seperti Saleha ini, yang selalu berpikiran positif, yang selalu apa-apa tuh ya mengadunya kepada Tuhan, yang selalu sholat, mengaji, dan ya kalau dipikir-pikir Saleha itu adalah wanita yang sangat amat sempurna lah ya. Tapi kenapa cobaannya begitu berat? Dan jujur ini tuh gak adil aja nih kalau kita lihat-lihat ya untuk Saleha ini. Makanya kita sangat amat berharap sekali kalau sebentar lagi Saleha harus bahagia. Ya mungkin kisah percintaan Saleha setelah ini bakalan lebih di up ya guys ya di alur cerita sinetronnya. Karena ya kalau kejahatan-kejahatan nenek-nenek lampir ini terungkap, ya tentu setelah ini yang bakalan diceritakan itu adalah kisah rumah tangganya Rianti, Darmawan yang menerima dan harus menerima Saleha menjadi anak mereka. Kemudian nanti mereka tinggal bersama. Kemudian hati Pak Darmawan semakin luluh dan semakin sayang sama Saleha. Kemudian nanti juga bakalan terungkap sedikit demi sedikit kalau Nando itu adalah anak kandung dari Pak Hadi atau Pak Rahmat, yang membuat Nando merasa sangat amat dibohongi sekali oleh orang-orang di sekitaran dia. Bahkan dia akan membenci Ibu Heni dan Saleha karena selama ini Bu Heni dan Saleha sengaja menutupi itu semua dari Nando. Kemudian ditambah lagi dengan Nando yang akhirnya jadi galau lagi nih, mau memilih Saleha atau Isabella. Karena Isabella yang ternyata mengungkapkan fakta tentang ayah kandung dari Nando ini dan membuat Nando jadi tahu kalau ternyata ya Isabella lah wanita yang selama ini memang setulus itu sama Nando. Walaupun Nando juga pernah bersalah sama Saleha, tapi ya dengan kebaikan Isabella yang luar biasa itu jadi membuat Nando tuh jadi meragu nih untuk melanjutkan cintanya kepada Saleha. Ditambah lagi dengan Saleha yang ternyata juga membohongi dia. Tapi di sisi lain kesalahan Nando di masa lalu kan juga masih belum terungkap juga ya guys ya, tentang penculikan terhadap Saleha. Jadi masih banyak nih satu persatu hal yang memang harus diungkap di alur cerita sinetron ini. Kemudian ditambah lagi dengan Ibu Siska yang ya di masa lalunya kan juga melakukan kesalahan ya dengan membohongi Pak Hadi kalau Pak Hadi ini taunya Ferdi itu adalah anak kandungnya. Padahal sebenarnya Ferdi itu bukanlah anak kandungnya kan. Jadi ya kita lihat aja nih setelah ini, apakah alur ceritanya akan benar-benar membuat kita tuh jadi akan semakin tertarik untuk nonton alur cerita sinetron Saleha atau bakalan membosankan. Kemudian ditambah lagi sekarang sepertinya Bella dan Azam ini kepada Dani ini bakalan deket deh guys, karena terlihat sekali kalau Ibu Sukma ini sepertinya akan suka nih sama sosok Isabella. Entah kenapa Mimin yakin kalau setelah ini kan Isabella dan Dani ini sama-sama pernah di Turki. Kemudian ya basic mereka juga sama, pernah jadi relawan bencana alam. Kemudian mereka juga sama-sama baik, basic pekerjaan mereka juga sama. Dan ya nggak salah juga dong kalau kita berharap Dani dan Isabella ini bisa bersatu ya. Jadinya ya hubungan Nando dan Saleha jadi nggak ada yang mengganggu. Nah mudah-mudahan alur ceritanya akan seperti itu ya. Jadi kalau si Isabella ini akan diplotkan dengan Dani, ya tentu hal ini akan membuat kita bahagia banget dong ya. Kemudian balik lagi nih ke Dita yang sekarang masih berusaha untuk kabur ya guys ya. Dia
masih menutupi kejahatan dia sendiri kepada keluarga dia. Bahkan Pak Ramdhani dan Gania pun gak tahu apa kesalahan Bu Dita di masa lalu dan kenapa mereka jadi dikejar-kejar sampai sekarang. Dan pada akhirnya ya Saleha juga lah yang mencium kejahatan dari Dita ini. Saleha yang mengetahui kalau sebenarnya Dita ini ternyata menutupi kesalahan dia di masa lalu. Makanya dia berusaha kabur lagi ke Magelang dan membawa Saleha juga. Karena dia tahu Saleha ini kenal dengan Sukma dan Dhani dan takut kalau nanti Sukma dan Dhani ini akan menanyakan tentang Azam kepada Saleha. Ditambah lagi dengan Saleha yang mengatakan nanti kalau Azam sebenarnya meninggal dunia gara-gara Bu Dita juga. Dan ditambah lagi nih, sekarang kan Nando juga sedang mengejar-ngejar Saleha yang sengaja dibawa oleh Pak Ramdhani, Dita dan Gania juga ya guys ya. Jadi dia sedang ngejar-ngejar mobil tersebut dan tentu tujuan Nando sekarang adalah untuk menghentikan mobil itu agar nanti ya Nando bisa menyelamatkan Saleha tentunya. Kemudian di sisi lain Isabella, Dhani dan Ibu Sukma juga sedang mencari keberadaan Dita. Jadi sepertinya mereka akan berhasil menghentikan mobilnya Dita ini untuk kabur. Dan ya mudah-mudahan setelah ini Dita akan gagal untuk pergi ke Magelang. Dia akan ditangkap oleh Dhani dan Sukma dan nanti bakalan diinterogasi oleh semua orang. Bahkan Nando dan Saleha pun juga bakalan ikut menginterogasi Dita, ditambah lagi dengan Bara yang sudah mempunyai orang suruhannya Dita dulu yang sengaja merampok waktu itu, yang uangnya juga nggak diberikan sama Dita, dan nanti orang-orang tersebut akan dijadikan saksi kepada pihak kepolisian kalau perampokan tersebut sebenarnya adalah perampokan yang dibuat-buat alias direkayasa oleh Dita karena Dita mau menyingkirkan Saleha dan membuat Saleha meninggal dunia. Wah, bakalan seru banget nih. Kemudian ditambah lagi dengan Dhani nih guys. Dhani juga sebentar lagi akan mengatakan kepada pihak kepolisian kalau Dita dan Gania lah yang membawa Saleha ke tengah rel kereta api untuk ditabrak kereta api waktu itu. Waduh, ini sih bakalan seseru itu ya guys ya. Kira-kira kejahatan Dita yang sangat amat banyak itu kalau terbongkar semuanya, Ditanya bakalan gimana nih? Apakah dia akan mengatakan kalau itu semua adalah kerjasama di antara dia dan Siska serta Rianti, atau dia bakalan menerima kesalahan dia begitu saja? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Jujur asli greget banget ya guys ya dengan alur cerita sinetron Saleha ini. Sekarang tuh udah benar-benar menyudutkan Dita banget sih ya alur ceritanya. Karena Sukma, Dhani mengejar Dita, Isabella mengejar Dita, Nando juga mengejar Dita, Saleha juga udah tahu gimana busuknya Dita. Begitupun dengan Bara dan Pak Darmawan pun juga sudah tahu banget gimana busuknya Dita ini. Jadi ya harusnya dengan semua orang yang sudah tahu gimana sifat aslinya Dita, ya jangan sampai Dita bakalan dibikin bebas lagi. Mimin gak rela kalau melihat Dita terus-terusan mendapatkan keselamatan gitu loh. Karena kan kalau dipikir-pikir dia tuh benar-benar harus dipenjara ya guys ya. Karena apa yang sudah dia lakukan terhadap Saleha itu benar-benar udah tindakan kriminal banget. Fitnahnya kepada Saleha dan Nando apalagi udah parah banget. Bahkan kematiannya Azam pun ya itu semua gara-gara si Dita ini. Makanya kita tuh yang paling kita inginkan itu ya cuma satu, Dita bisa masuk penjara. Begitupun dengan Pak Ramdhani dan Gania. Kalau menurut Mimin, mereka berdua itu benar-benar juga harus dipenjara. Sebaik apapun Pak Ramdhani, tapi kan tetap aja dia nggak pernah tegas, dia selalu saja mengikuti kemauan dari istrinya. Dan ya kejahatan yang dilakukan oleh istrinya itu selalu saja dia tutupi. Dan itu ya hal yang sangat amat salah juga sih kalau menurut Mimin. Jadi ya pantas juga dong Pak Ramdhani dan Gania ini yang selalu membantu Ibu Dita juga untuk melakukan kejahatan ya harus masuk penjara juga. Nah mudah-mudahan itu semua bisa terjadi di episode selanjutnya ya guys. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.